orang Islam jawabannya beda atau sama? Beda. Kalau gitu coba orang Islam jawab, dari mana asal manusia? Ingat loh, ini jawabannya kalau salah akidahnya salah, kalau benar akidahnya benar. Kalau nggak jawab nggak punya akidah. Oke, dari mana asal manusia? Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayo, Al-Baqarah surat berapa, ayat berapa? 20-an. Bunyinya? Ayo. Oke, salah satu yang paling mudah ya. Itu Az-Zariyat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, berarti Allah menciptakan manusia. Tahu dari mana? Al-Qur'an. Kenapa percaya dengan Al-Qur'an? Karena pedoman hidup manusia. Kenapa pilih Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bukan yang lain? Karena terjaga dari awal sampai akhir zaman. Kata siapa? Allah. Di mana? Al-Quran. Balik lagi, kenapa baca dan Al-Quran? Karena itu kan pedoman hidup kita. Tahu dari mana? Firman Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Quran. Balik lagi. Ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu kalau jawaban muter-muter ini nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, duluan mana? Telur atau bebek? Tanya Allah, bebek atau telur? Kalau jawaban muter-muter, orang pasti bingung dan nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, nih ada dua orang ngomongin tentang saya, ada dua orang ngomongin tentang saya. Coba ibu-ibu nilai ini aneh atau enggak. Nih ada orang bilang begini, yang satu, menurutmu Felixio tuh gimana sih orangnya? Yang satu lagi bilang, orangnya baik. Betul. Loh kok kamu tahu dia orangnya baik? Loh dia sendiri bilang kalau dia orang baik. Kamu kok percaya? Dia tuh orang jujur, Mas. Loh, kok kamu tahu dia orang jujur? Dia nggak pernah bohong. Kok kamu tahu dia nggak pernah bohong? Dia kan orang baik. Paham ibu sekalian? Aneh nggak kira-kira? Muter-muter lagi. Kalau muter-muter pasti nggak betul. Karena itulah yang namanya bukti logika nggak boleh muter. Kalau muter pasti salah. Contoh Indonesia. Ketika ditanya tadi Tuhannya siapa? Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena itu adalah kitab suci. Kenapa percaya kitab suci Al-Quran? Karena Allah bilang begitu. Kenapa percaya Allah? Karena Al-Quran. Balik lagi. Lah kenapa kamu jadi Muslim? Karena bapak saya Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Karena bapak saya lagi Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Buyutnya Muslim. Kenapa buyutnya Muslim? Karena dari dulu juga sudah. Nah itu yang benar terjadi, muter-muter lagi. Akan kemana setelah mati? Kembali pada Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya Al-Quran? Karena memang begitu. Dari dulu sudah begitu. Muter-muter lagi. Ini nggak menghasilkan keyakinan. Nggak percaya. Nih saya tanya. Orang-orang Indonesia kalau ditanya Tuhannya siapa? Jawabnya? Rasulnya siapa? Jawabnya? Tapi mereka benar-benar yakin nggak sama Allah dan Muhammad? Kayaknya enggak deh. Nggak semua deh, betul. Atau mungkin kebanyakan enggak deh. Ustaz jangan suuzon. Oke, nggak percaya. Ini saya buktiin. Jumat kemarin lihat banyak angkot-angkot berkeliaran. Itu yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Cari nafkah. Jawaban yang bagus. Oke, sekarang saya tanya, berapa nafkah yang bisa didapat setengah jam ninggalin angkot sholat Jumat? Oh sorry, saya nggak pernah jadi tukang angkot Ustaz. Kira-kira aja berapa? Berapa kira-kira? 25.000. Oke, saya naikin ya 50.000. Sepakat? Sepakat. 50.000 taruhlah dia dapat. Berarti dalam kepala dia kira-kira mikirnya begini. Saya tahu sholat Jumat wajib. Saya tahu Tuhan saya adalah Allah. Dan Allah yang wajibin saya sholat Jumat. Tapi ketika ditawarkan antara kepercayaan dia dengan Allah dengan 50.000, yang dia pilih apa? Berarti harga keyakinan dia terhadap Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga Allah bagi dia nilainya berapa? Paham ya ibu sekalian? Keyakinan yang bisa diganti dengan duit 50.000, apakah itu namanya akidah? Bukan. Contoh, nih, nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada beberapa polisi yang kalau kita lewat jalan busway, lalu kemudian kita ditilang harusnya, tapi kita bisa nego. Keyakinan dia tentang keadilan dan kejujuran bisa diganti dengan duit berapa? Tergantung mobilnya. Kalau mobilnya bagus 150 itu kan, kalau mobilnya nggak bagus biasa 100.000. Tapi itu namanya akidah atau bukan? Bukan. Berarti keyakinan kayak begini keyakinan yang nggak betul. Keyakinan seperti apa yang betul? Nih keyakinan yang betul yang kayak akidah. Nih contohnya, kita punya ginjal ada berapa? Dua. Yakin? Mau nggak 2 ginjal ibu-ibu sekalian saya ganti sepasang ginjal ibu-ibu sekalian dengan duit 500.000? Mau? Oke, mungkin terlalu sedikit, naikin 1 miliar. Mau?
Naikin lagi 1,5 miliar, mau? Tawaran terakhir 2 miliar, deal or no deal? Kenapa nggak mau? Percuma, mati. Oke, pertanyaan saya sederhana. Seberapa yakin Anda 2 ginjal Anda diambil Anda bakal mati? 1 sampai 100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana itu kadar keyakinan 100%? Ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu apa? Ustadz, walaupun saya ini bukan dokter Ustadz, saya kenal dokter Ustadz, dan dokter itu sudah belajar ilmu biologi, dan dia kasih tahu saya kalau ginjal itu nggak ada dua-duanya pasti mati, makanya nggak mau diganti berapapun. Betul? Catat, ilmu yang menghasilkan keyakinan. Yang kedua, Ustadz, saya punya teman Ustadz, ginjalnya tinggal 1, itu aja setengah mati Ustadz, apalagi dua-duanya nggak ada, ya matilah. Bukti. 2, catat, ilmu, bukti, itu yang menghasilkan keyakinan. Ketika ilmu dan bukti bertambah banyak, maka semakin kuat keyakinan. Ketika dia satu titik dia bertambah banyak dan bertambah kuat, dia jadi 100% yang tidak mungkin bisa diganti dengan apapun. Bisa dipahami Ibu sekalian? Contoh, Nabi Ibrahim mau dibakar, ditumpuk kayu, dinyalakan api sebesar bukit. Dia mau dibakar, dia santai atau takut? Kenapa dia santai? Dia nggak tahu api itu panas. Tahu nggak api itu panas? 1 sampai 100%. Berapa persen Nabi Ibrahim tahu api itu panas? 100. Tapi kenapa dia santai aja? Yakin. Dia sudah punya ilmu, dia sudah punya bukti, Allah itu pasti ada. Maka cara mikir dia bukan lagi cara mikir orang biasa, bukan lagi cara pikir tukang angkot, tapi cara mikir dia adalah gini cara mikirnya. Saya tahu api itu panas, tapi saya lebih punya bukti dan ilmu Allah itu ada, dan Allah yang menguasai api itu. Berarti kalau Allah pengen aku mati, nggak usah masuk api, aku juga bisa dimatiin. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, api tidak akan menyengsarakan saya sekali-kali. Betul? Maka dia santai aja. Pertanyaan saya, kalau tukang angkot tadi yang nggak sholat Jumat demi 50.000, berarti keyakinannya sudah sama dengan Nabi Ibrahim atau belum? Berarti belum punya apa? Ilmu dan bukti. Betul begitu? Boleh cerita sedikit Ibu-ibu sekalian? Ya kalau nggak boleh saya pulang aja Ibu-ibu sekalian. Saya pengen cerita sedikit tentang 3 pertanyaan tadi. Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2, dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai Lik, kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah, itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Anda ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya. Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham Ibu-ibu sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini, dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ini kosong ya, tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata,
Banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri asal manusia dari mana. SMP kelas 2 saya dapat asal manusia. SMP kelas 3 saya dapat asal manusia. Dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. Evolusi kan ya? Minimal evolusi mengatakan bahwa manusia dan monyet sama nenek moyangnya, kan gitu kan ya? Minimal begitu. Saya belajar bahwa manusia asalnya dari monyet. Karena saya waktu itu lagi benar-benar mencari jawaban dari mana asal manusia, saya benar-benar belajar biologi. Semakin belajar biologi, semakin ahli belajar biologi, semakin saya merasa aneh manusia asal dari monyet. Lah kenapa? Kalau manusia asalnya dari monyet, seharusnya sekarang tidak ada monyet lagi. Gitu kan ya? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Tapi sekarang monyetnya ada, manusianya ada. Berarti manusia bukan berasal dari. Kalau itu dari mana asal manusia? Saya belajar lagi biologi lagi. Ternyata saya dapat asal manusia yang paling awal adalah dari sperma dan ovum. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuatnya di mana? Tubuh laki-laki. Pernah dibuat dalam tubuh wanita? Enggak. Ada gunanya bagi laki-laki? Enggak ada. Saya laki-laki, saya tahu persis, nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada tambah kuat, nggak ada tambah pintar, nggak ada tambah cakep, gitu kan ya? Nggak ada gunanya sama sekali. Satu-satu gunanya sperma, menurut konsensus biologi adalah masuk ke tempat ibu-ibu sekalian, membentuk individu baru. Gitu kan ya? Membentuk anak yang baru. Itu satu-satunya gunanya, nggak ada guna yang lain. Pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak dalam sejarah perspermaan ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah? Enggak. Berarti sperma tidak tahu apapun tentang dunia wanita, betul? Contoh, pernah pergi ke Skandinavia? Dengar aja baru. Kalau kita belum pernah pergi ke Skandinavia, wajar nggak kita nggak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia? Bahkan kita nggak tahu di situ ada angkot atau enggak gitu kan ya. Kalau orang belum pernah ke situ, wajar kecele. Tanya sama siapa tadi yang saya telepon? Ibu siapa? Yang saya telepon tadi untuk jalan pas ke sini? Ibu Rani ya. Ibu Rani saya telepon 2 kali tadi. Saya sudah dapat petunjuknya. Saya sudah dapat petunjuknya di SMS. Tapi ketika baca itu dan ketika ngelihat peta, saya tetap bingung. Lah kenapa? Karena tadi petunjuknya nggak spesifik. Maka saya tanya ketika saya ketemu pom bensin, Ibu ini pom bensinnya di sebelah mana? Sekarang ada mall di sebelah kanan saya. Jadi saya harus muter balik karena ada pom bensin yang belakang mall itu, atau saya harus lurus terus? Ibunya bilang, lurus terus Ustadz. Nanti ada ada pos polisi, lalu kemudian di sebelah kanannya ada pom bensin, baru nanti belok kiri. Lalu kemudian saya jalan lagi, ternyata ada pom bensin lagi. Saya telepon lagi, Ibu pom bensinnya yang apa? Pertamina atau selain Pertamina? Gitu kan ya? Oh enggak, bukan yang itu, lurus lagi yang Pertamina. Saya baru tahu, gitu kan ya? Ternyata saya, ini kok lama banget nih, macet lagi. Oh ternyata begitu. Oh setelah saya tahu, nah wajar. Saya nyari-nyari di sini, depan lapangan bola. Kalau saya banyak tanya, kalau saya kecelik ketika pertama kali kesini, wajar nggak? Karena saya nggak pernah kesini. Tapi sperma, balik lagi ke sperma, dia nggak pernah pergi ke tempat wanita, tapi dia tahu persis keadaan wanita kayak apa. Aneh nggak? Nih saya kasih tahu, cewek punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini terletak di gerbangnya wanita dan bisa bunuh barang-barang penyakit dalam waktu 2 detik. Bakteri, virus, habis dalam waktu 2 detik. Sperma masuk dalam perempuan, nggak siap-siap apa-apa, mati dalam waktu 2 detik. Dan sekali keluar sperma berapa banyak? Jutaan lebih. 500 juta rata-rata. Laki-laki rata-rata keluar sekali keluar 500 juta sperma.
500 juta sperma ini kalau masuk dalam tubuh perempuan tanpa persiapan, mati dalam waktu berapa? 2 detik. Apakah kejadiannya begini? Oke, 500 juta, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 juta. Serbu, pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. 500 juta, mati dalam waktu berapa lama tadi? 2 detik. Yang paling belakang mundur. Oga, ini pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Gua nggak mau ikut-ikutan. Yang ini sudah pada mati. Dia akhirnya ambil kemudian contoh racun, dia balik lagi pada komandan. Pak komandan, lapor. Lah kenapa? Saya bawa contoh racunnya sudah membunuh saudara kita 399 juta 999. Ini contoh racunnya kita buat, penawarnya kita balas dendam. Apa yang terjadi begitu? Enggak. Yang terjadi enggak begitu. Tapi yang terjadi adalah tatkala sperma masuk dalam tubuh perempuan, setiap daripada 500 juta sudah bawa penawar racun masing-masing. Dengan dosis yang sesuai, dengan jenis yang tepat. Pertanyaan saya ketika saya belajar biologi, ibu-ibu sekalian, adalah dari mana mereka tahu di situ ada racun? Yang kedua, tahu dari mana jenis racunnya apa? Yang ketiga, bagaimana mensintesa penawar racunnya? Ada yang kuliah farmasi? Ada yang kuliah farmasi? Ada yang tahu berapa lama orang-orang perusahaan farmasi itu bikin obat buat manusia? Dengan infrastruktur yang baik, dengan contoh-contoh virus yang sudah ya pokoknya digituin lah, diambil, diinokulasi dan sebagainya. Itu perlu waktu puluhan tahun. Ini di badan saya jangan-jangan ada laboratorium? Nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa tahu? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, nggak hanya itu halangannya. Yang kedua, cewek punya 2 pabrik, pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Ketemuannya sperma sama ovum di mana? Rahim. Salah. Anak IPS, gitu kan ya. Kalau anak IPA jawabannya tuba falopi, gitu kan ya. Lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan. Artinya sperma ketika masuk dalam tubuh perempuan, oke, racun lewat, serbu. Yang paling depan bilang, sebentar teman-teman sekalian, jangan terburu-buru. Lah kenapa? Terburu-buru perbuatan setan. Ini ada 2 jalur, yang mana yang kita pilih? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Karena spermanya orang Indonesia, mereka bilang kita rapat dulu aja lah. Karena orang Indonesia demen rapat. Setelah rapat ada yang usul begini, Pak gini aja Pak, kita 50-50 aja Pak, 50 ke kiri, 50 ke kanan. Yang belakang bilang, saya nggak setuju 50-50 Pak, kita SD audience saja yang mana? Atau kalau friends sekalian? Enggak. Tapi yang terjadi sesungguhnya ibu-ibu sekalian, tatkala 500 juta sperma itu masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung tahu arah, langsung berlomba-lomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Nggak nunggu yang lain lagi petunjuknya. Semua sudah tahu arahnya. Jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Di antara 500 juta, yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda. Jadi Anda itu sudah pilihan di antara berapa? Yang paling bagus di antara 500 juta. Jadi jangan minta lagi yang lebih bagus lagi ya. Coba hidung saya lebih mancung, coba bibir saya lebih seksi. Itu nggak bersyukur dan tidak berterima kasih ibu sekalian. Nah kenapa? Karena kalau yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada itu ibu sekalian. Paham ya? Itu udah paling bagus itu. Nah pertanyaan saya ketika belajar biologi adalah, tahu dari mana dia bahwa arahnya tepat? Kenapa nggak pernah ada yang nyasar gitu kan ya? Ternyata setelah dilihat di biologi, ternyata anehnya adalah sperma itu mengambil sinyal yang dikeluarkan ovum. Sudah SMS-an. Ngeri nggak coba? Jadi ovum itu ketika keluar dari pabriknya ngeluarin sinyal, yang sinyalnya hanya bisa ditangkap oleh sperma. Aneh nggak ibu sekalian? Nih, saya punya HP, ibu-ibu punya HP. Ibu-ibu bisa ngubungin saya? Belum tentu, karena ibu-ibu nggak tahu nomor saya. Dan kalaupun tahu nomor saya, kalau nggak ada sinyal nggak bisa. Maka kalau orang bisa berhubungan ada 4 syarat. Ibu punya HP, saya punya HP, ada jaringannya. Yang keempat, tahu nomornya. Paham ya ibu sekalian? Ini sperma, kapan gantian nomor sama ovum? Nggak tahu. Tapi ternyata bisa ketemu. Ketika saya kemudian berpikir tentang ini, apa pikiran saya? Ini nggak mungkin kalau nggak ada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh kok jangan-jangan Tuhan ada? Kan setelah keluar agama Katolik saya nggak percaya Tuhan. Tapi ketika berpikir begini, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya Tuhan ini ada. Apalagi yang bisa kita lihat? Nih lihat, bumi besar nggak? Besar. Bumi besar, ada 6,5 miliar manusia di bumi. Nggak usah bicara tentang planet-planet atau galaksi-galaksi yang lebih besar. Bumi aja 6,5 miliar manusia berada di situ. Salah satunya Felix Xiao. Felix Xiao narik nafas. Berapa detik? Berapa detik saya barusan narik nafas tadi? 1 sampai 2 detik. Tapi yang terjadi dalam tubuh saya dalam waktu 2 detik tadi? Dalam waktu 2 detik tadi, yang terjadi dalam tubuh saya adalah ada sebagian besar oksigen yang saya ambil dari hidung saya, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam bronkus, tersebar ke alveolus. Jutaan alveolus itu kemudian jadi terminal-terminal untuk kemudian diambil oksigen yang saya ambil dari udara tadi menuju ke setiap sel-sel darah merah, diikat sama sel besi. Ketika diikat sama sel besi tadi, disebarkan ke seluruh tubuh saya dari kepala sampai ke ujung kaki lewat pembuluh darah. Pembuluh darah ini saking panjangnya, kalau dijumlah, dihubungkan satu sama lain di badan saya ini,
keliling bumi pun kalah, 40.000 kilometer lebih. Dan setiap dia jalan itu kemudian dia sebarkan dalam setiap miliaran dalam sel-sel saya. Dan setiap sel ketika oksigen dimasuk terjadi siklus glikolisis, siklus Krebs, transport elektron yang SMP kita nggak pernah apal. Betul begitu? Dan semua proses yang sangat rumit itu terjadi dalam waktu berapa? 2 detik. Itu baru proses pernafasan, belum sekresi, ekskresi, sistem saraf, kelenjar getah bening dan sebagainya. Dan di saat yang sama 6,5 miliar manusia melakukan hal yang sama. Di saat yang sama bumi nggak kalah rumit prosesnya. Arus laut, siklus cuaca, siklus air, siklus udara, segala macam yang sampai hari kiamat nggak akan bisa selesai dipelajari, Ibu sekalian. Semua itu terjadi dalam detik yang sama. Bumi berotasi pada porosnya, bawa bulan berotasi pada dia, sekaligus kemudian berevolusi. Di saat yang sama dia muter pada matahari. Di saat yang sama matahari bawa 7 biji planet-planet yang kayak begitu yang lain. Di saat yang sama bulan, bumi, matahari berputar pada sesuatu yang lain dengan orbit yang nggak pernah bergeser selama jutaan tahun, walaupun barang 1 senti pun, dan semuanya nggak pernah tabrakan. Mungkin nggak semua itu terjadi secara kebetulan? Maksud saya ngomong dari tadi sepanjang itu apa maksudnya? Tuhan nggak mungkin nggak ada.